Santa Famiglia di Nazareth, in particolare San Giuseppe, sposo e padre sollecito. Make a very special effort to celebrate this year of Amoris Laetitia. Shalom, salam sehat selalu. Kami Pasutri, Eti, Rudi, usia perkawinan kami memasuki 26 tahun. Dan kami dikaruniai 1 orang putra dan 2 orang putri. Pada kesempatan ini, kami akan men-sharingkan sikap ramah tamah dalam relasi kepasutrian. di awal pernikahan kami tahun 1995 yang biasa dikenal dengan masa bulan madu, hubungan kami sangat harmonis dan penuh dengan kebahagiaan. Karena masing-masing dari kami senantiasa saling mengasihi serta selalu saling menjaga perasaan untuk tidak melukai pasangan, baik melalui kata-kata ataupun perbuatan. Setelah mempunyai anak, kami pun mulai mengajarkan sikap saling menyayangi, ramah, dan bersikap sopan, terlebih kepada orang yang lebih tua, karena kasih adalah inti dari ajaran iman Kristiani. Tapi dalam hidup keseharian, saya juga seringkali gagal bersikap ramah, baik kepada anak-anak maupun kepada Rudi pasanganku. Saya bisa bersikap ramah terhadap teman-temanku ataupun orang yang baru saja ku kenal, karena saya ingin dianggap baik. Tetapi terhadap orang yang dekat denganku, saya sering lupa bersikap lemah lembut, berkata terima kasih, mengucapkan kata-kata sayang, ataupun memujinya. Sebagai suami, saya pun kadang gagal untuk bersikap ramah dan baik kepada anak-anak dan juga kepada Eti sebagai pasanganku. Saya seringkali marah kalau saya baru pulang kerja atau kantor dan masih capek. Terus Eti banyak bertanya ini itu, ataupun bercerita tentang hal-hal yang membuatku jengkel. Saya juga sering marah kepada anak-anak karena hal-hal yang sepele. Misalnya, anak-anak lupa menyalakan lampu kalau sudah sore menjelang malam, sehingga rumah kelihatan gelap. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila saya bisa menahan diri. Olehnya, saya selalu berdoa supaya bisa menjadi orang yang sabar dan menjadi teladan bagi Eti dan anak-anakku. Seperti kejadian di hari Minggu yang lalu, niat Rudi untuk membantuku menjemur pakaian malah berujung jadi pertengkaran buat kami berdua, sehingga relasi kami menjadi rusak. Kami saling berdiam diri, padahal penyebabnya cuma hal yang sepele saja. Saya bilang ke Rudi, "Pap, kalau menjemur pakaian sebaiknya digantung dan diberi jarak-jarak supaya baju tersebut cepat kering." Tapi ternyata perkataanku tidak diterima Rudi. Malah ia menjadi emosi dan marah, serta mengeluarkan kata-kata yang menurutku kasar dan menyakitkan. Karena ia menganggap saya tidak menghargai bantuannya untuk menjemur pakaian. Mendengar kemarahannya, saya pun menjadi emosi dan nada suara saya juga meninggi. Karena menurut saya, hal yang kusampaikan itu hanya agar baju cepat kering. Tapi hal itu tidak diterima Rudi dan terjadilah adu mulut di antara kami. Setelah kejadian itu, akhirnya saya sadar bahwa selama ini saya selalu lupa berterima kasih dan memuji pasanganku seperti yang diajarkan sewaktu kami mengikuti weekend marriage encounter, yaitu ada baiknya setiap hari kita memuji pasangan, meskipun yang dilakukannya cuma hal-hal kecil dan sederhana. Memuji pasangan bisa mempererat relasi kepasutrian, karena pujian itu
vitamin dan nutrisi bagi relasi cinta. Saya mengasihi Rudy, jadi saya harus bersikap ramah karena kasih tidak membuat orang lain menderita. Keributan yang terjadi minggu lalu karena saya merasa kecewa, merasa tidak dihargai. Niatku untuk menolong, meringankan kerja Eti dengan membantunya menjemur, bukannya mendapat kata terima kasih, malah dikritik karena tidak sesuai dengan kemauan Eti. Padahal pikirku, saya sudah berbaik hati untuk menolongnya karena saya sayang dan cinta kepadanya. Kejadian itu membuatku sadar akan sifatku yang cepat marah dan emosi. Saya berusaha berbaikan, meminta maaf, bersikap ramah dan menyayangi Eti supaya pertengkaran ini tidak berjalan lama. Saya teringat untayan kalimat yang berbunyi, "Jika terjadi pertengkaran, jangan biarkan hati menjauh. Jangan ucapkan perkataan yang membuat hati kita menjauh." Saya memohon pengampunan Tuhan akan tutur kataku yang tidak pantas untuk Eti, dan saya juga memaafkan perkataan Eti yang melukai hatiku. Saya berjanji dalam hati akan selalu berusaha bersikap ramah, baik terhadap Eti, anak-anak, dan orang-orang yang ada di sekitarku. Semoga Tuhan selalu memampukan saya. Amin. Semoga sharing kami dapat lebih menguatkan kita semua dalam membina relasi yang baik dalam keluarga kita masing-masing. Shalom, semoga Tuhan memberkati kita semua. We love you. We need you.